Selamat datang di konten saya. Silahkan tonton sampai habis biar nggak salah paham, terutama Kadun. Bletak! Ya, kecurigaan saya atas bangunan atau yang diklaim sebagai karya yang dibuat oleh Anies rendah kualitasnya semakin menunjukkan kebenaran. Dulu waktu tribun penonton Formula E roboh, saya juga lantang bersuara. Perlunya audit keselamatan, audit kualitas bangunan yang bisa saja kalau rendah kualitasnya bisa berakibat fatal bagi penonton. Kenapa harus ada audit mutu bangunan? Ya karena lokasi itu akan jadi tempat berkumpulnya manusia, yaitu penonton. Meskipun penonton bayaran ya waktu itu ya. Nah, kemarin kejadian lagi. Kali ini terjadi di Jakarta International Stadium alias Stadion Internasional Jakarta. Ingat ya, ada kata internasionalnya loh. Malu-malu deh. Ya, pagar pembatas penonton dengan lapangan ambrol. Nggak kuat menyangga kata-kata Anies. Waktu pidato sambutan pembukaan JIS kemarin itu kata-katanya berat. Jangankan penonton, pagar pembatas yang kualitasnya rendah itu ditambah kalimat Anies yang berat, ambrol deh. Untungnya nggak ada korban. Korban satu-satunya ya egoismenya Anies. Uang hampir 5 triliun digunakan buat memuaskan ambisi nyapres dengan membuat bangunan yang sebenarnya nggak urgen-urgen amat. Kalau cuma buat ngumpulin jamaah. Bangunan yang bukan prioritas kampanyenya. Bangunan yang bukan jawaban buat menaikkan pertumbuhan ekonomi dengan cepat. Bangunan yang lebih ketara sebagai media kampanye Anies ketimbang buat olahraga. Ya, akhirnya JIS terbongkar memiliki kualitas yang nggak jauh dengan sirkuit Formula E. Dan ini nggak mengada-ada. Ini fakta. Seolah alam memberi kesempatan kepada kita untuk melihat sendiri kualitasnya. Dokumentasi soal ambrolnya JIS ini tersebar luas di media massa. Juga di banyak sosial media. Baru kali ini sosial media dan WA saya isinya runtuhan pagar. Nah, dari foto dan video yang tersebar, terlihat bahwa material dari pagar yang roboh itu memang tidak sesuai dengan keharusan sebuah pagar penonton lapangan sepak bola. Kontraktor lapangan sepak bola pastinya punya pengetahuan dong soal bagaimana bangunan itu nanti digunakan. Pastinya yang namanya kontraktor lapangan sepak bola itu tahu bahwa yang jadi penonton bola kita adalah anak-anak muda yang penuh energi dan juga militan kalau soal membela klub sepak bola kesayangan mereka. Nggak mungkin nonton sepak bola itu seperti nonton musik jazz yang bisa sambil duduk, manggut-manggut. Bukan seperti itu. Jadi kalau sanggup membangun lapangan sepak bola, pastinya tahu kalau bangunannya harus berkualitas, harus kuat, nggak gampang goyah. Goyah aja nggak boleh, apalagi ambrol. Kenapa? Ya karena itu tadi. Ini soal keselamatan penonton yang bisa saja jumlahnya puluhan ribu orang. Dan kejadian kemarin itu belum dihadiri penonton untuk pertandingan sebenarnya loh. Istilahnya itu baru pertandingan persahabatan. Gimana kalau sampai digelar liga di JIS? Misalnya Persija melawan Persib. Dan kita tahu mereka punya supporter militan yang luar biasa. Bisa ambrol semua itu. Dan ini jelas membahayakan. Lalu kenapa sampai terjadi seperti di JIS ini? Kembali ke yang saya sampaikan di awal. Kualitas bahan dalam metode pembangunan ini berbanding lurus dengan biaya, saudara-saudara. Mau bagus, ya dananya ada enggak? Mau kuat, uangnya ada enggak? Mau selamat, ya bayar. Loh kan biaya pembangunan JIS itu katanya sampai 4,5 triliun. Dan 80%-nya pakai duit dana pemulihan ekonomi nasional. Duit negara itu. Iya, 4,5 triliun yang diberitakan itu. Tapi apa iya segitu sampai ke kontraktornya? Apa iya habis segitu kalau ternyata barrier seberat itu cuma dipasang pakai Dynabolt di dinding hebel?
Maaf, terlalu teknis ini. Biaya 4.500 miliar, kok pagar pembatas yang seharusnya menjadi perhatian serius karena bakal menjadi pembatas penonton dengan lapangan hanya dibuat dari hebel. Anda tahu hebel? Haha, gini, teman saya, Dum-Dum itu tukang material, jadi saya sering diajarin dia. Hebel itu adalah bata ringan atau disebut juga bata putih, adalah bata yang terbuat dari adonan pasir, silika, semen, batu kapur, gipsum, air, sama ada aluminium bubuk yang kemudian diawetkan dengan cara dipanaskan dan diberi tekanan tinggi, dipres. Seperti batako ya, tapi lebih ringan. Dan biasanya ini buat dinding rumah-rumah di klaster-klaster model sekarang. Ya, biasanya orang pakai hebel itu karena alasan waktu yang cepat dan juga murah. Itu alasannya. Padahal untuk yang namanya pagar pembatas dengan potensi dorongan dan beban yang tinggi, harusnya dinding dengan struktur beton yang bertulang semacam misalnya nih, ada batokannya atau ada balokannya di dalamnya, itu harusnya yang berfungsi kuat nahan beban barrier dan juga dorongan penonton yang berada di paling depan. Jadi istilahnya nih mesti dicor beton, mesti kuat. Pagar JIS ambrol, lantas saja buzzer-buzzer kadrun dan juga buzzer balai kota sibuk membela Anies dan mencari kambing hitam. Yang parah adalah mereka menyalahkan supporter Jackmania. Yang bener aja. Dan Anies dengan lantang bilang bahwa robohnya bagian bangunan di JIS tepat di saat baru di launching itu akibat terlalu semangat. Itu bukan terlalu semangat, Pak. Bisa saja rampok anggarannya yang terlalu rakus, Pak. Selamat datang di Oposisi 69 FM bersama saya, Mas Supray. Tarik Bambang, sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Yo, tanda-tanda alam robohnya Anies makin terlihat. Kalau ada yang belum diresmikan tapi udah ada ya bagian yang roboh, itu adalah sirkuit Formula E. Kalau ada yang lagi diresmikan, malah ada yang roboh, itu adalah JIS. Kalau ada yang sudah terlanjur digembar-gemborkan tapi nggak sesuai dengan yang diucapkan, itu adalah rumah DP 0. Lengkap ya, lengkap. Saya tenggarai ini, saya duga Anies ini memang nggak punya empati dengan kemanusiaan. Nggak khawatir ada korban. Jadi menyepelekan faktor keselamatan. Baik soal tribun Formula E yang roboh itu atau pagar pembatas penonton yang ambrol kemarin itu. Tapi soal JIS ini, Anies bilang itu adalah mahakarya. Kalau mahakarya Anies saja kualitasnya kayak gitu, pantesan banyak orang yang nyebut kalau Anies itu memang nggak bisa berkarya. Gimana mau diklaim mahakarya? Kalau ada yang apa yang Anies kerjakan itu sebenarnya cuma jadi apa? Mandor. Sebenarnya Anies itu terhadap JIS itu hanyalah mandor bangunan saja. Karena tanah sudah diberesin oleh gubernur sebelumnya, biaya disokong oleh pemerintah pusat, lalu diklaim sebagai mahakarya. Tinggal jadi mandor aja Anies itu gagal. Karena nggak ngerti soal kualitas bangunan yang akhirnya ambrol kayak kemarin itu. Ini bukan mahakarya, bos. Ini mahabacot. Keras ya. Anies. Bikin sumur resapan, jebol. Bikin tribun Formula E, juga roboh. Dan kemarin pagar JIS juga ikutan ambruk. Semuanya runtuh. Tinggal satu yang masih kokoh berdiri. Kesombongan Anies. Dan selalu ada kambing hitam. Waktu tribun Formula E ambruk, itu karena anginnya terlalu semangat. Waktu pagar di JIS ambruk, itu karena penontonnya yang terlalu semangat. Kami menduga, ini ada indikasi korupsi dana pembangunan yang terlalu semangat. Ya, soal JIS yang ambruk kemarin itu, pihak Anies menyalahkan supporter yang menaiki pagar. Padahal secara logika tuduhan itu bisa dipatahkan karena tidak ada satupun penonton yang ikut terjatuh saat pagar rubuh. Ini seperti Didi Min aja juga udah pada rubuh sendiri kayaknya nih. Ya akhirnya kita harus bertanya kepada para petinggi lembaga-lembaga penjaga kedaulatan duit negara seperti BPK, KPK dan juga Kejaksaan. Apakah lembaga-lembaga itu sudah pernah menguji bestek JIS sesuai dengan kontrak oleh kontraktor dan juga Anies?
Apakah harus menunggu ada korban atau ada kerugian negara akibat markup biaya pembangunan? Atau nunggu undangan makan dari Anies? Dalam acara di JIS kemarin, Anies dengan pongahnya bilang bahwa ia akan datang kembali ke JIS, tapi bukan sebagai gubernur. Ya bisa saja dia datang kembali ke JIS itu sebagai saksi yang ditanya soal kualitas bangunan. Atau meski sudah bukan gubernur, Anies akan tetap berusaha mengklaim JIS sebagai seolah-olah adalah mahakarya miliknya. Karena JIS rupanya jadi satu-satunya modal kampanye yang dibiayai sepenuhnya oleh negara. Ya, demikian Oposisi 69 FM. Tetap berpikir cerdas, berhati waras untuk Indonesia maju. Salam beletak! Tarik Bambang! Tarik Bambang! Sedikit disenggol lapor polisi, padahal doyan nyenggol tanpa basa-basi. Orang ngebanyol, kok disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Bangsat! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di kanal 245 TV. Makasih. Mau kemana kawan, tanpa arah tujuan, cari masalah rawan, urus saja masa depan. Halo kawan, jangan ikut Taliban.